Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ekawati, Prodi Akuntansi Syariah kelas 7B. Baiklah, berdasarkan hasil diskusi kami dari kelompok 1, itu adanya sebuah permasalahan yang diduga adanya kandungan pengawet pada produk Indomie yang tersebar di Taiwan. Solusi dari kelompok kami itu seharusnya dari pihak Indofood mencantumkan komposisi di kemasan Indomie sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya, dalam artian transparan terhadap produknya sendiri. Nah, untuk permasalahan yang kedua, yaitu adanya dugaan dari perusahaan di Taiwan bahwa Indomie mengandung pengawet, yang diduga juga barang yang mengandung pengawet ini adalah Indomie selundupan. Nah, artinya apa? Artinya solusi yang ditawarkan ataupun aktivitas yang perlu dilakukan oleh perusahaan yaitu menguji produk yang mana produk ini menjadi dugaan nih bahwa barang ini mengandung pengawet. Nah, mengandung pengawet. Barang yang mengandung pengawet inilah diuji kembali dengan barang-barang lainnya. Di situ ada beberapa jenis harga, beberapa variasi harga dari yang $10, $15 hingga 20 dan lain sebagainya. Artinya ada perbedaan dari segi kualitas dari perizinan, baik itu pajak dari cukai maupun yang lain sebagainya. Di sini perlu melakukan ataupun tanggapan yang perlu dilakukan oleh perusahaan Indofood CBP yang ada di Indonesia terhadap importer yang ada di Taiwan ataupun produk-produk yang udah didistributorkan ke Taiwan adalah melakukan uji bahan pengawet yang dimaksud oleh perusahaan dari Taiwan tersebut ataupun toko-toko yang ada di Taiwan tersebut. Nah, sehingga kita bisa mengkomparkan antara data Indomie ataupun produk Indomie yang ada di Taiwan yang diduga mengandung pengawet ini, yang diduga juga ini adalah barang selundupan, dengan barang-barang yang melewati importir resmi. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan solusi bahwa apakah benar yang bahan pengawet yang terkandung dalam Indomie ini adalah bahan-bahan pengawet yang terkandung dalam Indomie ini adalah Indomie yang melalui jalur resmi atau bahkan benar-benar ini selundupan. Nah, kalau memang ini selundupan, perusahaan akan melakukan pencarian lebih dalam lagi mengenai orang yang melakukan penyelundupan tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti secara sebagaimana mestinya. Mungkin sekian. Permasalahan yang ketiga yaitu laporan yang terjadi hanya di negara Taiwan. Kenapa demikian? Karena di negara lain tidak ada larangan adanya bahan pengawet. Nah, salah satu contoh negara yang tidak ada larangnya ini seperti di Kanada atau di negara Eropa lainnya. Tidak seperti di Taiwan, kita harus membuat laporan bahwa barang ini ada pengawetnya atau tidak. Nah, sedangkan di negara lain, terkhususnya di Eropa, tidak ada larangannya. Nah, solusi dari kami yaitu perusahaan harus melakukan komunikasi yang lebih intens antara perusahaan yang akan memasukkan jenis makanan atau bahan yang telah disediakan. Apakah barang itu ada bahan pengawetnya atau tidak? Nah, perusahaan juga harus melakukan komunikasi yang lebih intens dan lebih importir dan importir dengan bea cukai di Taiwan. Nah, kenapa demikian? Karena untuk barang yang dimasukkan ini agar resmi kita konsumsi di negara tersebut. Misalnya, contohnya ini adalah Indomie yang artinya ada bahan pengawet sedangkan tidak tahu kejelasannya. Nah, jadi kita harus melaporkan bahwa Indomie ini tidak ada bahan pengawetnya dan buktinya itu adalah ada cap atau tanda kalau ini aman dikonsumsi. Nah, ini juga bisa melalui jalur yang tidak bisa dibilang ilegal. Jadi kita pun yang konsumsi pun aman, yang mengekspor impornya pun juga aman. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.